1, 12 dibagi 0, 18 bagi 3. Yang kita dapat, yang terkecil adalah 4. Sehingga perpotongannya ada di pivotnya di sini, di angka 1 ini. Ya, terus selanjutnya sama, kita buat yang di iterasi selanjutnya kan ya, berarti S1 diganti dengan X1, terus pivotnya dijadikan 1, yang satu kolom dengan pivot dijadikan 0. Gitu. Dengan metode yang Anda lakukan seperti kemarin. Sampai semua NBV-nya berharga negatif kan gitu. Nah, setelah selesai nanti kan pakai operasi baris elementer ya, seperti yang kita lakukan kemarin. Terus kan didapat ini hasil akhirnya nih. Tabel kedua. Nah, sekarang kita cek lagi kan gitu. NBV-nya sekarang yang mana? Berarti karena BV-nya X1, S2, R3, maka NBV-nya yang X2, S1 sama apa? X2 sama S1 ya sekarang ya, 2. Nah, dari 2 ini apakah sudah negatif semua kan gitu. Kalau kasus Minia kemarin ya, ternyata masih ada yang positif yaitu X2. Berarti pasti otomatis dialah yang jadi EV karena yang kita cari yang paling positif antara NBV-nya. Nah, berarti X2 yang jadi EV selanjutnya. Ya. Terus LV-nya dibagi antara NK dengan kolom EV-nya. Berarti 4 dibagi 0, 12 bagi 2, 6 bagi 2. Yang paling positif terkecil yang 6 dibagi 2. Sehingga kita dapat EV-nya X2, LV-nya R3 dengan pivotnya 2. Nah, maka X2 di sini menggantikan R3. Ya, sehingga ini pivotnya jadi 2 sekarang. Nah, terus lakukan lagi operasinya di iterasi selanjutnya. Berarti yang pivot dijadikan 1, yang satu kolom dengan pivot dijadikan 0. Terus didapat lagi hasilnya seperti ini. Ya. Nah, kemudian setelah akhirnya selesai di iterasi kedua, kita cari NBV-nya nih. NBV-nya sekarang yang mana? NBV-nya ini adalah S1 sama S2. S1 sama, bukan ya, apa ya, S1 sama R3 ini sudah negatif. Ini kalau sudah 0, sebenarnya sudah bisa sih ya, dibilang optimal. Terutama ini, dia sudah 0 NK-nya. Karena tujuannya agak bedanya sedikit gini, kalau dia di metode 2 fase, kan tadi dia mau meminimumkan si F-nya alias mau mengenolkan si F-nya ini tadi. Membuat harga F-nya 0 atau minimum. Jadi kalau nanti ketemu misalnya pas pada saat proses fase 1 sudah dapat nilainya di NK-nya 0, berarti sudah gitu, selesai. Maka fase 1 didapat. Ininya sudah nggak apa-apa, kurang dari sama dengan 0 itu sudah dianggap optimal. Ini sudah 0 soalnya. Gitu ya. Nah, kalau sudah 0 berhenti sampai sini, sehingga kita dapat nanti ada 3 persamaan. Nih, didapat dari sini X1 tambah S1 sama dengan 4. Karena di sini kan X1-nya 1 ya, tarik ke atas. Ini S1 juga sama, tarik ke atas. Berarti X1 tambah S1 4. Terus 3S1 min R3-nya 6. Terus min 3/2 S1, karena R3-nya 3. Ini didapat dari angka-angka ini. Nah, X2 min 3/2 S1 plus R. Dapat ini. Persamaan yang kita dapat dari fase 1. Nah, sehingga kita dapat dari persamaan pertama X1-nya 4 min S1, X2-nya kita dapat 3 plus 3 dibagi 3 plus 3/2 S1. Nah, kemudian kalau sudah dimasukkan harga X1, X2-nya. Dimasukkan harga X1, X2-nya ke persamaan Z yang asli. Kan Z yang aslinya ini, soalnya, Z soalnya. Nah, X1 dimasukkan diganti 4 min S1, X2-nya dimasukkan diganti 3 plus 3/2 S1. Sehingga dikalikan ya, nanti ini kan 12, ini 12 min 3 S1, ini 15 plus 15/2 S1, nanti ditambahin kan, ini 12 tambah 15 kan 27. Yang ini min 3 plus 3/2, berarti 9/2 plus 3. Gimana nih? 3S1 plus, 15/2, berarti
min 3, berarti min 9, ditambah 3 kali min 3, min 6, bukan 9, min 6, ditambah 15, berarti dapatnya 9/2 S1. Ini disederhanakan, dapatnya jadi seperti ini. Nah, kalau sudah, nah fase keduanya baru kita meminimumkan ini, gitu. Meminimumkan si Z-nya ini. Kalau fase pertama tadi meminimumkan R-nya atau F-nya yang sudah kita ubah jadi F. Nah, kalau sudah dapat, nanti Anda dapat ini kan persamaan yang didapat atau diperoleh dari sini tadi. Dari sini angka 1 kan ini kan X1. X1 ditambah S1, ini S1 sama dengan 4. Jadi pada tabel terakhir, ini Anda lihat angka-angkanya, ini kan adalah kembalikan ke SPL-nya gitu. Ke persamaan linearnya. Terus ini kan yang baris kendala kedua kan 3S1 min R3 sama dengan 6. Terus kendala ketiga kan ini X2 min 3/2 S1 plus setengah R3 sama dengan 3. Sehingga tadi dapatnya ini. Terus Anda buat jadi X1 sama dengan dan X2 sama dengan. Substitusikan sini didapatlah persamaan baru. Ya. Nah, kendalanya pakai yang ini. Yang sudah dapat dari fase pertama. Jadi Z-nya tetap yang ini, yang sudah disubstitusikan, dapatnya 27 plus 9/2 S1, sedangkan kendalanya pakainya yang dari pertama ini, dari fase pertama yang kita dapatkan. Jadi X1 plus S1 sama dengan 4, 3X2 tambah S2 sama dengan 6, dan X2 min 3/2 S1 sama dengan 3. Nah, ini yang kita minimumkan kedua. Jadi ada 2 kali proses perhitungan simplex yang minimum. Sehingga ini didapat Z-nya ini, kan Z-nya 1 ya, S1-nya min 9/2, NK-nya 27. Nah, dari sini. Dari sini kan. Karena 9/2 S1-nya kan jadinya pindah ruas ke kiri kan gitu. Kalau kita jadikan sama dengan 0 kan, terus 27-nya tetap, nah 9/2 S1-nya kan pindah ke kiri, jadi Z min 9/2 S1 sama dengan 27. Makanya didapat ini min 9/2, ininya 27. S1 sama S2 sama X2-nya didapat dari sini. Didapat dari sini. Ya, X1 plus S1, 3X2 plus S2, dan X2 min 3/2 S1. Nah, sini ya, didapat ini. Kemudian setelah itu dilakukan proses meminimalkan lagi. Nah, sekarang NBV-nya yang mana? NBV-nya yang selain BV. Kalau BV-nya sekarang X1, S2, X2, dan BV-nya berarti kan sisanya S1 sama S1 aja ya, berarti ya. S1 aja ya, karena di sini NBV-nya X1, X2, S2, berarti S1 aja ya. Sudah, berarti EV-nya yang kita pilih yang S1, min 9/2. Memang dia masih belum optimal gitu. Nah, kalau sudah, kita lakukan cari LV-nya, sama pembagiannya didapat yang paling kecil, yaitu 4/1 dan 6/3, kan yang paling kecil 6/3, sehingga 2. Nah, kalau sudah pivotnya kan di sini, baru kemudian kita lakukan operasi baris elementer ya, yang pivot dijadikan 1, yang 1 kolom dengan pivot dijadikan 0. Ya, nanti pakai rumus-rumus yang seperti kemarin didapatlah ini. Ini yang fase kedua kok kayak memaksimalkan ya, bukan meminimalkan ya. Apa saya salah? Menuliskan di sini, coba saya kayak agak ragu di sini. Coba nanti cari referensi ya. Ini memaksimalkan atau meminimumkan? Soalnya kan memaksimalkan ya, masuk. Coba. Sepertinya saya salah tulis deh. Nah, ini soalnya kan memaksimumkan ya. Oke, ini saya ralat. Jadi kalau yang fungsinya ini bukan meminimumkan nih, tetapi mengoptimalkan harusnya.
mengoptimalkan. Kalau dia misalnya soalnya memaksimalkan, berarti memaksimalkan fungsi tujuan aslinya. Tapi kalau dia soalnya meminimumkan, berarti ya meminimumkan. Hanya kalau fase 1 dia tetap meminimumkan karena membuat si R-nya kan selalu jadi 0 kan gitu. Tapi kalau fase 2-nya dia ngikutin soalnya. Kalau kasusnya max dia max, tapi kalau kasusnya dia min. Nah, kebetulan kasus yang ini kan yang kita kerjakan ini dia max ya. Jadi fase keduanya ini bukan min nih, tapi max. Makanya nggak cocok. Jadi yang kasus kedua setelah didapat hasil dari fase ke-1 ini kita maksimumkan. Nah, ini kan soalnya memaksimumkan. Ya, jadi simplexnya ini simplex memaksimumkan. Makanya di sini tandanya kan negatif ya, karena kita mau mencari yang paling negatif dan mau membuat si NBV-nya positif kan gitu. Nah, karena dia sudah yang negatif sendiri, maka dia jadi EV-nya. Yang jadi LV-nya kan 6 dibagi 3, sehingga didapat pivotnya 3, iterasi selanjutnya dijadikan 1, yang lain jadikan 0, terus ini diganti dengan S1. Nah, kalau sudah, lanjutkan perhitungan baris elementer sampai didapat NBV-nya semua positif, kan untuk kasus max gitu ya. Ternyata sekarang didapat NBV-nya adalah S2, karena BV-nya berubah jadi X1, S1, X2, sehingga NBV-nya sekarang jadinya cuma S2. Nah, S2 ternyata sudah positif, ya kan? Kalau sudah positif, berarti sudah selesai. Didapat NK-nya 36, ini 2, 2, dan 6. Nah, ini adalah hasil akhir untuk metode fase kedua. Sekali lagi, kalau metode 2 fase nanti ada 2 langkah, saya ulangin ya. Yang pertama, fase pertama itu meminimumkan fungsi R-nya, meminimumkan fungsi R-nya. Nah, untuk fase kedua dia mengoptimalkan fungsi aslinya. Jadi kalau dia kasusnya max berarti dia memaksimalkan fungsi aslinya. Kalau dia kasusnya min berarti meminimalkan fungsi aslinya. Tergantung dia max atau min. Makanya di sini tadi langkah pertama kita rubah jadi bentuk baku. Terus yang kita minimumkan kan R-nya ya, yang kita ubah jadi F. Jadi di simplexnya ini pakai aturan-aturan yang kasus min kan gitu ya, yang seperti kemarin. Jadi di sini harus mencari FV-nya harus yang positif. Terus fungsi optimalnya jika dia sudah berharga negatif semua NBV-nya. Nah, ini NBV-nya kan sudah negatif, dan ciri khasnya kalau fase pertama tuh R-nya sudah 0 atau F-nya sudah 0. Jadi ini kalau F-nya sudah 0, ini dia sudah berhenti aja gitu. Pasti dia 0 karena memang dia mau di-nolkan. Nah, kemudian fase kedua tergantung kasus fungsi aslinya, max atau min. Kalau kasusnya max berarti fungsi yang kedua kita gunakan tabel sintaks yang max. Tapi kalau kasusnya min, berarti pakai yang minimum lagi. Nah, kebetulan kan ini kasusnya max. Makanya dia pakai tabel sintaks yang max, yang fungsi kedua. Sehingga cari EV-nya yang paling negatif kan, dan dia optimal jika semua NBV sudah berharga positif. Gitu ya untuk metode 2 fase. Kira-kira ada pertanyaan? Sebenarnya mirip, cuman beda langkah-langkahnya saja. Ada proses iterasinya di simplex juga, gitu. Tabel simplexnya juga malah di sini 2 kali. Kalau pas 2 fase. Kalau Big M seperti kemarin sama, cuman ada ketambahan variabel M-nya itu, jadi agak lebih kompleks. Gitu. Ada pertanyaan nggak yang metode 2 fase? Gimana? Ada yang mau bertanya kayaknya tuh? Suaranya kedengaran? Bu, izin tanya, Bu. Ya. Itu kan tadi yang variabel yang di F kan, apa tuh yang disederhanakan itu yang memiliki nilai artikel ya, Bu, atau R. Ya. Itu ada kemungkinan ada, Bu, misalnya nilai R-nya itu ada R1, R2, atau R3 gitu. Iya, bisa lebih dari 1. Nah, itu nanti yang dipilih dalam tabel simplex itu yang mana, Bu? F-nya, Bu? Kalau dia R-nya ada 3 gitu ya? Ada 2 atau 3. Nah, nanti yang dipilih di dalam tabel simplex itu kan nilai F-nya, Bu. Nah, itu F yang mana, Bu? Sepertinya itu ditambahkan itu, Mas, nanti. R-nya kan nanti dijadikan R sama dengan, Mas. Semuanya. Iya, Bu.
Di sini kan nanti misalnya ada RR gitu ya, tiga-tiganya ya. Nah, kan nanti kan dijadikan seperti ini semua kan ya. R3, misalnya di sini R1 sama dengan apa gitu ya. R2 sama dengan apa kan ya. R3 sama dengan apa. Nah, nanti prosesnya di sini dia ditambahkan. Ditambahkan, Mas. R1 tambah R2 tambah R3. Oh ya, Bu. Ini loh, Mas. Meminimumkan jumlah dari variabel artifisialnya, Mas. Jadi kan ada jumlah kan ya, Mas ya, kalimatnya. Nah, jadi dicari dulu semua RR-nya tadi, R1 sama dengan, R2 sama dengan, terus dijumlahkan, Mas. Nah, kalau sudah dijumlahkan, kan jadi satu kan ya. Berarti nanti yang diminimumkan jumlah dari jumlahan dari R-nya tadi, atau F1, F2, F3. Misalnya R3-nya F1, R1-nya misalnya, F3-nya misalnya R3, gitu, R2-nya F2. Nah, itu ditambahkan dulu, baru nanti dijadikan F. F sama dengan R1 tambah R2 tambah R3 tambah R seterusnya gitu. Nanti baru hasil akhirnya digabungkan yang punya X1, yang punya X2 gitu kan ya. Terus baru dijadikan seperti ini. Bisa dipahami? Bisa. Ya, ini ada kalimat di sini, jumlah dari variabel artifisial. Ada yang mau tanya lagi? Kalau yang di minimum nggak ada yang bertanya. Kalau di sini kenapa Bu nggak ada muncul big M-nya? Nggak ada, karena di sini dia cuman ini saja yang dipakai nanti. Yang dipakai cuman kendala yang ini saja. Jadi yang diminimumkan bedanya dengan Big M kan, kalau Big M kan di fungsi Z-nya ketambahan plus MR1, plus MR2 gitu ya. Tapi kalau di fase pertama, enggak, dia cuma yang diminimumkan kan cuma F-nya saja yang mengandung X1, X2, dan seterusnya. Jadi R-nya itu kan sudah hilang kan. Karena R-nya yang dijadikan F. Jadi nggak akan mengandung R di fase pertama. Sehingga dia nggak akan muncul dia variabel M di sini. Nah, keuntungan Anda, kalau pakai metode 2 fase, Anda nggak ketemu MM-nya itu yang bikin jelimet perhitungan itu. Kalau di Big M kan muncul MM kan ya, pasti di persamaan F atau Z itu kan pasti jadi munculnya M. Terus di sini juga M gitu. Yang agak susah kan mencari rumus operasi barisnya. Nah, tapi kalau pakai 2 fase, dia nggak ada muncul itu. Karena R-nya sudah kita ubah jadi F ini tadi. Nah, cuman terserah kalian nanti. Kalau pada saat mengerjakan yang kasus ada R-nya, boleh terserah mau pakai Big M Anda, oke, boleh. Mau pakai 2 fase juga saya bolehkan. Nah, nanti kalau Anda sudah kerjakan metode 2 fase, bisa dibandingkan tuh dengan yang kemarin aplikasinya, sama nggak hasilnya? Tabelnya kan dia pakai 2 tabel kan ya, seperti yang kita kerjakan hari ini, ada tabel min, ada tabel max, karena kasusnya min dulu baru max. Tapi nanti jangan lupa kalau kasusnya min berarti dia min-min. Fase satunya min, fase kedua juga min. Tapi kalau kasusnya max, fase 1 min, fase kedua max. Jadi ada 2 tabel, 2. Kalau kemarin kan kalau kita pakai aplikasi itu kan kelihatan tuh ada tabelnya. Bisa Anda bandingkan nanti kalau sudah pakai 2 fase, sama nggak dengan yang ada di Comwin itu. Itu, ada pertanyaan lagi yang metode 2 fase? Kalau yang masih merasa bingung, boleh bertanya sebelah mana. Nggak ada. Kalau nggak ada, kita masuk ke primal dual ya. Pemrograman linear primal dual. Ini belum saya masukkan di materi e-learning, tapi nanti setelah ini saya masukkan. Oke ya, saya stop ya. Ini sudah ada juga materinya di PPT yang sama dengan yang sinteks kemarin. Nah, sekarang masih PL, ya, pemrograman linear, tapi kasus primal dual. Primal dual itu seperti apa? Seperti ini.
Jadi kalau setiap persoalan program linear, dia mempunyai suatu program linear lainnya yang saling berkaitan. Nah, kalau program linear awalnya disebut dengan linear primal, maka dia punya pemrograman linear dual yang kita sebut dengan program linear yang saling berkaitan tadi. Jadi primal dual. Nah, program linear dualnya ini nanti dapatnya dari mana? Dapatnya dari primalnya. Nanti akan kita lihat cara perubahannya. Terus caranya untuk apa? Untuk memeriksa kembali tabel simplex pada program linear primal. Nah, selain itu saya punya trik khusus untuk mengerjakan kasus min yang ada RR-nya tadi, itu juga bisa pakai metode primal dual. Selain untuk ngecek tabel simplex, dia juga bisa untuk mengerjakan metode yang si big M atau untuk menggantikan si big M atau si dua fase kalau Anda merasa itu terlalu sulit. Ya. Nah, intinya nanti nilai fungsi tujuannya dia harus sama antara primal sama dual. Itu adalah sisi dari pengertiannya. Kemudian formulasinya. Nah, sebelum bentuk primal dari persoalan program linear diubah menjadi bentuk dual, maka bentuk primal ini harus ditulis atau dinyatakan dulu dalam bentuk kanonik, ya. Nah, kanonik itu seperti apa? Kalau dia kasusnya Max, kanoniknya si primalnya nanti harus jadi, kendalanya harus jadi kurang dari semua. Ya, sekali lagi, kalau kasusnya Max, bentuk kanoniknya si primal, dia nanti kendalanya harus dijadikan kurang dari sama dengan semua. Kalau kasusnya minimal, maka kanoniknya dia harus lebih besar sama dengan semua. Nah, kalau kendalanya sama dengan, maka kendala harus diubah menjadi dua kendala baru yang berhubungan, yaitu satu kendala lebih besar sama dengan dan lainnya lebih kecil dan lainnya lebih besar sama dengan. Sehingga nanti salah satu kita ubah ke lebih kecil atau lebih besar. Kalau kendalanya sama dengan, seperti contoh nanti ya. Nah, kemudian itu untuk kendala. Kalau kanonik tadi, kalau max harus kecil semua, kalau min harus lebih besar semua. Nah, kemudian korespondensi antara primal dan dual bisa dilihat dari nanti fungsi tujuannya. Kasus primal max akan menjadi minimum pada kasus dual. Nah, nanti kalau primalnya max, maka kalau kita rubah jadi dual, dia menjadi kasus minimum. Jadi kebalik. Nah, kemudian koefisien fungsi tujuan primal menjadi konstanta ruas kanannya dual. Jadi kalau di primal nanti konstantanya fungsi tujuannya di primal, di dual menjadi konstanta ruas kanan, dan kebalikannya. Ruas kanannya primal menjadi koefisien di dual, fungsi tujuan di dual. Kemudian semua kolom primal menjadi kendala pada dual. Kemudian semua kendala pada primal menjadi kolom pada dual. Kemudian koefisien kendala pada variabel primal menjadi koefisien yang berkorespondensi dengan kendala pada dual. Nah, ini kita lihat saja langsung pada contohnya. Ini secara bentuk umumnya ya. Jadi kalau primalnya min, nanti dualnya jadi max gitu. Kalau primalnya max, dualnya jadi min. Nah, tapi kendalanya kan kalau min dia harus dirubah jadi lebih besar semua dulu. Kalau kendalanya campur-campur gitu, ada yang lebih kecil, lebih besar, atau sama dengan, maka dia harus dirubah dulu jadi lebih besar kanoniknya. Kalau kasusnya max, maka kendalanya dia harus lebih kecil semua dulu, baru bisa diubah ke dualnya gitu. Ya. Terus perhatikan koefisiennya. Kalau primal dia X ya, nanti di sini jadi Y. Ya. Biasanya koefisiennya berubah, koefisiennya variabelnya berubah antara X dengan Y. Karena dia beda ya nanti penempatannya. Kemudian ini tadi kalau dia kasusnya max, di sini jadi min. Kalau yang ini tadi kan min jadi max, kalau ini lebih besar jadi lebih kecil. Terus kalau ini min max jadi min, tadinya lebih kecil dia jadi lebih besar. Nah, contohnya ini langsung aja. Misalnya ini primal max, kita mau ubah ke dual min. Nah, sebelum kita rubah ke dual, pastikan si primal ini sudah jadi bentuk kanonik gitu. Tadi bentuk kanonik seperti apa? Kalau kasusnya max, kendalanya dia harus lebih kecil sama dengan semua. Kalau kasusnya min, dia harus lebih besar sama dengan semua. Nah, ini kebetulan si primal max-nya ini sudah kecil sama dengan semua nih. Jadi dia sudah kanonik namanya. Itu ya.
Jadi harus kanonik dulu. Nah, baru kalau sudah sesuai dengan yang diinginkan, sudah kanonik, maka baru bisa diubah jadi dualnya. Nah, pakainya yang tadi ini cara merubahnya, formulasinya ini. Langsung aja di sini ya. Caranya gini. Kalau dia merubah ke dual, koefisien kanannya di primal, ini nanti jadi koefisien fungsi tujuan di dual. Tapi kita kasih variabelnya berubah jadi Y. Misalnya kan ini kan di primal kan ruas kanannya yang pertama 10, 6 sama 8 kan ya. Nah, di dual ini dia jadi fungsi tujuannya. Jadi 10 Y1 ditambah 6 Y2 ditambah 8 Y3. Jadi variabelnya berubah jadi Y. Nah, tujuannya tadinya max dia jadi min. Gitu ya. Sampai sini ya, bisa ya. Nah, itu yang fungsi tujuan. Terus, yang fungsi tujuan di primal, ini jadi ruas kanannya di dual. Kalau dia tadi kendalanya di primal ada 3, maka pastinya kan ruas kanannya ada 3. Berarti fungsi tujuan di dual jadi ada 3 variabel. Nah, sementara kalau fungsi tujuan di dualnya cuma 2, kan dia nanti berubah jadi ruas kanannya si dual. Berarti nanti dia berubah menjadi 2 variabel, 2 kendala. Gitu. Nah, ini kebetulan, ini kita balik nih. Jadi yang di sini jadi fungsi tujuannya di dual, sedangkan yang fungsi tujuan di primal jadi ruas kanan di dual. Yang pertama 2, yang ini 1, dia jadi di sini 2 dan 1. Nah, terus yang di sini, ini diambil dari kolom pertama kendala si primal X1-nya. Jadi kendala 1 nanti diambil dari kolom X1, kendala 2 diambil dari kolom X2, kendala 3 diambil dari X3 dan seterusnya. Nanti ada berapa variabel gitu. Nah, ini kan ada 2 kan ya. Jadi untuk kendala satunya dual, dia ngambil dari kolom pertamanya si primal ini. Maka ini jadikan 1 kan ya, 1 Y1, nanti ini jadi 1 Y2, ini jadi 2 Y3. Maka dapatnya ini kendala pertama. Y1 plus Y2 plus 2Y3, tandanya berubah dari lebih kecil jadi lebih besar sama dengan lebih besar sama dengan 2. 2-nya diambil dari sini. Dari koefisien fungsi X1 di fungsi tujuan. Nah, kendala kedua di dual diambil dari kolom X2-nya di primal. Jadi 5, 3, 2. Ya, 5Y1, 3Y2, 2Y3. Lebih besar sama dengan 1. Satunya diambil dari sini. Koefisien fungsi tujuannya X2 di primal. Gitu. Tandanya berubah. Tadinya lebih kecil jadi lebih besar. Tadinya max jadi min. Dan jangan lupa semua variabelnya harus lebih besar sama dengan 0. Bisa nggak kira-kira? Mudah ya, tinggal dibolak-balik aja. Tandanya diubah, fungsinya diubah, dan yang fungsi tujuan jadi nilai kanan jadi fungsi tujuan, kolom jadi baris, baris jadi kolom. Itu namanya formulasi perubahan primal dual. Ini kalau kasus yang max jadi min. Kalau min jadi max, nih yang nomor 2, ini juga harus dipastikan dia kanonik dulu. Kan tadi kanoniknya itu kalau min dia harus lebih besar sama dengan semua. Pastikan dulu, kalau misalnya masih ada yang sama dengan, Anda harus rubah jadi 2. Kalau ada yang lebih kecil, berarti nanti dikali negatif 1. Supaya kalau Anda ingat kalau pertidaksamaan waktu sekolah dulu kan, supaya kita ubah tandanya kan harus dikali negatif 1 kan ya, baru dia berubah kan gitu. Nah, kalau sudah kanonik, maka ya sudah bisa kita ubah langsung jadi dual. Pokoknya harus kanonik dulu. Nah, caranya seperti tadi. Kalau dari primalnya min mau jadi dual, maka dia jadi max di dualnya. Kebalik. Caranya sama, persis. Terus ruas kanannya di primal berubah jadi fungsi tujuan di dual. Ini kan 20, 30, 40 nih ruas kanannya. Jadi 20Y1 plus 30Y2 plus 40Y3. Ya kan? Nah, terus kendalanya sama diambil dari kolomnya primal X1 menjadi kendala 1 di dual. Jadi ini 267 di kolom 1 ini menjadi kendala pertama 267. Tapi di sini Y1, Y2, Y3. Kalau tandanya lebih besar dia jadi lebih kecil sama dengan ruas kanannya diambil dari
koefisien X1 di fungsi tujuannya prima, 5. Ya kan? Terus 2, 3 diambil di kendala 2 dan di kendala 3. Nah, kendala 2 juga sama diambil dari kolom kedua, 381. Ini, 381, kendala ketiga 153. 153 harus lebih kecil sama dengan 1, diambil dari sini. Itu bisa dipahami primal dual? Ada pertanyaan? Tapi nanti yang agak jangan sampai salah itu kanoniknya, harus kanonik. Kadang-kadang soalnya belum tentu dia udah jadi kanonik gitu. Nah, keuntungannya kenapa tadi saya bilang si primal dual ini bisa menyelesaikan kasus yang big M atau yang bukan yang menggantikan big M atau dua fase gini. Kalau Anda ngerjakan minimum kan Anda bisa rubah dulu kan. Jadi kasus dual. Ya nggak? Kalau soalnya minimum, kalau Anda bisa rubah ke bentuk dualnya kan jadi max. Sorry, bukan yang ini. Kasusnya kan min, ya kan? Nah, kalau Anda mau kerjakan pakai big M atau dua fase boleh, sama, benar juga gitu. Tapi kalau Anda nggak mau ketemu yang si big M ketemu MM-nya, dua fase pakai dua cara ribet gitu, Anda rubah aja ke fungsi dual dulu. Nah, kalau Anda rubah ke jadi fungsi dual, kan jadi fungsi max dengan kendala kurang dari sama dengan semua kan? Ya nggak? Nah, kalau sudah seperti ini, Anda kan bisa selesaikan pakai simplex standar. Yang pertama banget. Nah, kalau sudah dapat yang simplex standar, Anda kan pengerjaan simplexnya lebih sederhana daripada ngerjakan pakai big M dan dua fase. Cuma nanti pas endingnya di tabel terakhir itu sedikit cara membacanya beda. Kalau di simplex standar kan nilai kanannya itu X1, S1 gitu kan ya. Fungsi tujuannya itu kan, nah nanti itu kebalik. Jadi nilai X1, S1-nya tuh ada di atas, terus yang di sebelah paling kanan itu malah justru nilai fungsi tujuannya. Karena dikembalikan lagi. Karena kan yang mau kita hitung sebenarnya minimal, bukan maksimal. Makanya disebutnya saling berkaitan antara jawaban primal dan dual. Boleh Anda kerjakan didualkan dulu, terus kerjainnya pakai simplex standar. Tapi habis itu jawabannya itu bukan itu, dikembalikan lagi ke soal minimalnya. Nanti jawabannya itu dia antara baris Z sama nilai kanan itu dia ketuker antara fungsi tujuan dengan X1 sama variabel yang kita temukan itu ketukar posisinya gitu. Coba nih saya di sini saya nggak tahu ada contohnya apa tidak. Nah ini sebenarnya panjang sih, ada juga contohnya di sini. Kita lanjutkan dulu saja ya, itu maksud saya tadi. Nah ini contoh yang kedua, kalau dia nggak kanonik. Nah ini kan tadi sudah kanonik nih, sudah kurang dari semua atau lebih besar semua. Nah kalau yang ini nih belum kanonik nih, contohnya seperti ini. Misalnya nih, kasusnya max primalnya, kita mau jadikan dual soalnya. Nah, tapi kendalanya belum lebih kecil sama dengan semua nih. Ada yang lebih besar, ada yang sama dengan. Ini kan berarti belum kanonik ya. Kalau yang ini tadi kan sudah lebih kecil semua, ini sudah kanonik, langsung didualkan aja. Tapi berhubung ini belum, maka kita harus kanonikan dulu. Nah, caranya gimana? Kalau yang sudah lebih kecil, biarkan saja ditulis lagi seperti ini. Kalau yang lebih besar sama dengan, nah tadi ada di atas ya, kalau mau dijadikan kurang dari sama dengan, sebuah pertidaksamaan itu kalau mau dirubah tandanya, itu kedua ruas dikalikan negatif 1. Jadi X2 kalikan negatif 1, 15 juga kalikan negatif 1. Nah, sehingga ini jadi min X2 kurang dari sama dengan min 15. Ya, jadi di sini berubah tandanya, jadi kurang dari sama dengan. Itu ya, kalau mau diubah tandanya dari lebih besar menjadi lebih kecil atau lebih kecil jadi lebih besar sama. Dikalikan negatif 1, maka otomatis dia tandanya berubah. Ini adalah teori pertidaksamaan. Saya rasa dulu sekolah sudah pernah. Itu ya, tapi tandanya jadi negatif-negatif kedua ruas. Nah, berarti yang baris ketiga sudah tidak masalah ya, karena sudah lebih kecil sama dengan. Nah, sekarang kalau yang sama dengan,
Ini sama dengan. Ini kan juga nggak kanonik, karena yang diminta kan lebih kecil sama dengan. Kalau dia sama dengan, kalau lebih besar tadi dikalikan negatif 1, kalau sama dengan, dia harus dipecah jadi 2 persamaan. Karena sama dengan itu lebih besar dan lebih kecil. Ya. Jadi ini kalau sama dengan, dia jadi 2. Yang satu, 5x1 tambah 2x2 kurang dari sama dengan 25. Yang kedua, ini sebenarnya 5x1 tambah x2 lebih besar sama dengan 25. Jadi jadi 2. Satu lebih kecil, satu lebih besar. Tapi karena yang lebih besar itu kan harus dijadikan kurang dari juga. Maka kedua ruas juga dikali negatif, kan gitu. Sehingga yang tadinya 5x1 tambah x2 lebih besar sama dengan 25 itu jadi ini. Min 5x1 min x2 kurang dari sama dengan min 25. Bisa nggak dipahami sampai sini? Bisa, ya. Nah, jadi prinsipnya kalau belum kanonik harus dikanonikan gitu. Kalau dia tandanya harus kurang dari, tadinya lebih besar, maka dikalikan negatif 1 kedua ruas, min 1 kedua ruas jadi kurang dari. Kalau sama dengan, pecah jadi 2 persamaan, 1 pertidaksamaan, 1 lebih besar, 1 lebih kecil. Tapi kalau dimintanya jadi lebih kecil semua, kan lebih besarnya harus dikali negatif 1 juga. Kan gitu. Jadi dapatnya tadinya 4 persamaan jadi 5 ini. 5 pertidaksamaan. Karena yang sama dengan ini pecah jadi 2. Nah, sehingga ini sudah kanonik. Ya kan? Sudah kurang dari sama dengan semua. Kalau sudah kanonik, baru bisa kita ubah jadi dual. Nah, sekarang dualnya sama persis dengan yang ini tadi kalau sudah kanonik. Yang tadinya max jadi min, yang nilai kanan jadi fungsi tujuan. Nah, ini lihat fungsi tujuannya jadi panjang kan, dari 90, 80, min 15, 25, min 25. Tapi dalam variabel Y. Terus kendalanya diambil dari kolom X1 dan kolom X2. X1-nya 24, X1-nya kebetulan yang baris ketiga 0, berarti nggak apa-apa, 0 aja ditulis. Ya. Terus 5. Min 5, terus yang X2-nya 32, min 1, 1, min 1. Nah ini, jadi variabelnya Y1 sampai Y5, tadinya lebih kecil, jadi lebih besar. Lebih besar sama dengan apa? Sama dengan koefisien fungsi tujuannya si primal 10 sama 6 gitu ya sampai sini. Begitu juga yang primal min jadi max. Kalau dia belum kanonik, kalau kasus min kan harus lebih besar sama dengan semua, maka dia harus dikanonikan. Caranya sama. Yang lebih besar biarkan saja. Ini yang 2 sudah besar, berarti sudah kanonik. Nah yang sama dengan ini nih, yang baris ketiga ini harus kanonik, berarti dijadikan 2 persamaan kan. 1x1 tambah 2x2 kurang sama dengan 3, yang 1x1 tambah 2x2 lebih besar sama dengan 3. Nah, karena yang diminta lebih besar, maka yang lebih kecilnya harus dikali negatif 1. Jadi ini yang lebih kecil harusnya ini tadi, tapi karena sudah dikali negatif 1, maka tandanya kan jadi lebih besar, ruas kiri dikali negatif, ruas kanan juga dikali negatif. Ya, jadi sekarang semua pertidaksamaannya lebih besar sama dengan. Nah, kalau sudah seperti ini, sudah lebih besar sama dengan, bisa dilakukan proses dualnya, dirubah. Yang tadinya min jadi max, yang fungsi sebelah kanannya ini fungsi tujuan dari koefisien kanan, ya kan? 4, min 10, 3, min 3. Terus yang ini kolom 1 jadi kendala 1, 3, min 5, 1, min 1. Di sini ya, jadi koefisien jadi variabel Y. Yang kendala 2 dari kolom 2x2. 1, min 2, 22. Jadi variabel Y juga. Tadinya kendalanya lebih besar, jadi lebih kecil sama dengan nilai kanannya 68 ini diambil dari variabel dari koefisien fungsi tujuannya si 6 dan 8. Bisa? Kira-kira untuk merubah ke kanoniknya. Yang penting kan prinsipnya kalau mau dibawa ke lebih kecil tadinya lebih besar dikali negatif ya. Tapi kalau dia sama dengan harus dijadikan 2 bentuk kan ya. Satu lebih kecil, satu lebih besar. Tinggal mau dibawanya ke lebih kecil atau lebih besar. Kalau dibawa ke lebih kecil berarti yang lebih besar dikali negatif 1. Tapi kalau dibawa ke lebih besar berarti yang lebih kecil dikali negatif 1. Pokoknya harus sama ya. Kalau max harus kurang dari semua, kalau min dia harus lebih besar semua. Baru bisa kita rubah jadi bentuk dual. Sampai sini?
prosesnya ini nggak boleh salah dulu. Kalau di sini salah, nanti simplexnya juga salah. Ada pertanyaan dulu nggak? Atau bisa dilanjutkan? Belum? Belum, Bu. Oke, yang lain saya harap-harap jelas. Nah, ada namanya teorema duality. Ya, teorema duality ini dia mempunyai rumus seperti ini. Jadi kalau linear primalnya itu adalah CX, ya, jika program linear primal mempunyai solusi optimal, maka program linear dual juga mempunyai solusi optimal. Jadi gini maksudnya. Ini kan fungsi tujuannya kan ya. Fungsi tujuannya si primal jika optimal, maka dual juga optimal. Begitu juga kebalikannya. Kalau di dual dia optimal, maka sebenarnya juga menjawab permasalahan di simplex primal, program linear primal. Jadi saling punya hubungan jawaban antara primal dan dual, sehingga sebenarnya bisa dikerjakan salah satu aja gitu. Karena kalau salah satu dikerjakan, yang satunya juga ketemu, cuman harus dianalisa lebih, harus tahu cara membacanya. Nah, ini contohnya. Nih, misalnya kita punya kasus simplex minimal. Ini yang saya bilang tadi, bisa kita kerjakan pakai metode primal dual. Kalau Anda kerjakan kan ini harus pakai Big M atau 2 fase kan ya? Ya enggak? Ya kan? Ini kan nanti kalau pakai Big M harus tambah min S1 plus S1 kan? Ini min S2 tambah R2. Ya, kalau pakai 2 fase harus pakai fase 1 dan fase 2 kan ya? Fase 1 pakai kasus minimal R-nya, fase 2 diminimalkan lagi kan gitu. 2 cara. Nah, coba kalau pakai simplex primal dual seperti ini nanti. Nah, kalau kita pakai primal dual, berarti kalau kasus utamanya minimal, Anda ubah dulu ke dual. Maksimal berarti kan ya, minimalnya ini, berarti dualnya kan yang ini ketemunya. Jadi nilai fungsi tujuannya di dual kan diambil dari fungsi nilai kanannya, 56. Konstanta nilai ruas kanannya, 5Y1, 6Y2. Terus kalau kita punya fungsi tujuan primalnya ini 3, 4, 5, dia kan jadi nilai kanannya si dual. Yang tadinya lebih besar dia jadi lebih kecil, ya kan? Terus fungsi kendalanya diambil dari kolom pertama X1, 1, 2, berarti Y1, 2, Y2. Ini yang kendala 2 diambil dari kolom 2, 2, 2, berarti 2Y1, 2Y2. Dan kolom ketiga, kendala ketiga diambil dari kolom ketiga, 3, 1. Jadi 3Y1 tambah Y2. Karena tandanya tadi lebih besar, dia jadi kurang dari. Ini ya, yang kita pelajari tadi kan sudah. Cara merubah dari primal ke dual. Asalkan ini sudah kanonik. Nah, kalau sudah, ini yang kita selesaikan. Gitu. Daripada kita ngerjain pakai Big M kan, kita selesaikan aja nih. Ini kan sudah dalam bentuk maksimal dengan kendala kurang dari semua. Berarti pakai simplex yang standar kan, yang lebih sederhana dulu. Nah, berarti caranya sama persis. Nah, ini yang dikerjakan apa? Oh, ini primalnya, sorry. Dia ngerjakan 2 di sini. Dia kerjakan 2. Yang pertama dikerjakan, yang kedua juga dikerjakan. Nah, kalau yang ini dikerjakan pakai metode Big M. Ya kan? Karena apa? Karena ini tadi lebih besar sama dengan, lebih besar sama dengan. Jadi ketambahan R1, ketambahan R2. Sehingga didapat Z-nya di sini, terus dia selesaikan pakai metode Big M. Ini simplex Big M-nya. Ketemunya nih. Sampai iterasi kedua, Z-nya 11, X2-nya 2, X1-nya 1. Ini pakai Big M untuk menyelesaikan yang si primal. Nah, terus dikerjakan yang dualnya lagi, yang dualnya. Yang ini kan berarti yang dipakai untuk mengerjakan tabel simplexnya, berarti ini kan pakai simplex standar. Karena dia kasusnya max. Nah, didapatnya kan ini. Karena simplex standar tadi kan hanya kurang dari, maka kan ketambahannya S1, S2, S3, terus Z-nya seperti ini, ketambahan 0S1, 0S2, 0S3, terus ini Z ini sama dengan 0, kan gitu. Ya. Baru kemudian dimasukkan ke sini. Tabel simplex yang standar. Nah, berarti kan kita pakai asumsinya kasus yang max kan ya, mencari EV, mencari RV-nya kan yang paling negatif, terus nanti fungsi optimalnya jika sudah berharga positif semua. Nah, didapatlah
sampai iterasi kedua sampai sini. Ini positif semua NBV-nya. Didapat BV-nya kan Y2, Y1, S3, ini NBV-nya 1, 2. Nah, didapat NK-nya Z-nya 11, Y1, Y21, Y11, S3-nya 1. Ya. Nah, ini nanti yang mau saya lihat perhatikan. Pada saat Anda ngerjakan pakai Big M, jawabannya kan yang ini ya, Mas. Jawaban aslinya kan yang ini. Ya kan? Nah, 11, 21 kan? Jadi Z-nya 11, X2-nya 2, X1-nya 1. Tetapi kalau Anda mau kerjakan pakai dual, nanti jawabannya bukan yang di sini. Tetapi ini, Mbak, Mas. Z-nya tetap sama di sini, tetapi cara mencari X1, X2-nya dia di sini. Di S1 dan S2-nya. Bukan di sininya. Kenapa? Karena dia sudah diubah jadi dual tadi, dan koefisien-koefisiennya serta variabelnya kan sudah dirubah-rubah. Maka posisi penempatannya dia di sini. Makanya solusi optimalnya itu ini. 11, ini solusi optimal untuk dual, betul, 11, Y2, Y1-nya 1, 1, tetapi kalau kita mau kembalikan ke kasus simplexnya, tuh jawabannya di sini. Ini adalah X1-nya, ini adalah X2-nya. Nah ini X2-nya 2, X1-nya 1. Gitu. Maksud saya, jadi kita bisa ngecek jawaban si simplex primalnya sekaligus, kalau misalnya Anda mau kerjakan metode, mengerjakan kasus max atau min yang mempunyai kendala lebih besar atau lebih kecil sama dengan, atau kasus minimal terutama, Anda bisa dualkan dulu. Kalau dia didualkan, dia kan masuk simplexnya lebih sederhana, pakai simplex yang standar, cuman nanti pengambilan kesimpulannya jangan yang di sebelah kanan, tetapi yang di ini, NBV-nya. Jadi justru nilai X1, X2-nya sudah digantikan oleh si NBV-nya ini, S1 sama S2. Gitu. Ada pertanyaan? Itu adalah keterkaitan ya antara jawaban simplex primal dan dual. Sebenarnya ini duality itu ada hubungannya untuk ngecek jawaban si primalnya. Kalau jawabannya di sini benar, NK-nya sama antara primal dan dual, berarti sebenarnya primalnya itu hitungannya sudah benar. So, ada pertanyaan? Kalau nanti misalnya ada soal ya, kita nggak tahu, nanti kan saya tim ya sama Pak Seno, Pak Suseno. Nah, nanti bisa jadi soalnya soal cerita, terus suruh kerjakan pakai metode apa, misalnya kasusnya min nih. Misalnya kasusnya min. Terus Anda kan sudah saya ajarkan simplex max, simplex big M, simplex dua fase, simplex primal dual. Berarti Anda silahkan mau pilih pakai yang mana. Kasus min itu dikerjakan pakai metode apa? Mau big M boleh, mau dua fase boleh, mau primal dual juga boleh. Gitu ya. Kalau kasusnya max, kendalanya kurang dari sama dengan, ya pakai simplex yang biasa aja, yang pertama kali itu. Nah, kalau kasusnya soalnya itu berupa bentuk primal, terus suruh kerjakan, ya berarti Anda harus dualkan dulu misalnya. Selesaikan menggunakan metode primal dual. Berarti Anda selesaikan dari primal ke dualnya, terus diselesaikan pakai simplex. Tergantung nanti soalnya ya. Apakah dia soalnya primal dual, atau soal cerita, atau kasus maksimal atau minimal. Yang penting Anda sudah tahu itu jawabannya arahnya kemana. Cuman bisa dipakai gitu primal dual itu untuk menyelesaikan soal cerita yang kasus minimal. Yang seperti tadi. Tapi jawaban akhirnya dia harus dilihat bukan di nilai kanannya, tapi di NBV-nya. Kalau nilai Z-nya sama, tetap ada di nilai kanan yang persamaan yang paling atas. Kalau dia soalnya primal dual, biasanya kayak gini. Biasanya ya seperti ini. Nah, ini ada metode primal, selesaikan dengan menggunakan metode simplex dualnya misalnya. Ya sudah, berarti didualkan dulu, baru nanti dari dual diselesaikan pakai metode simplex dual. Kalau cuma disuruh merubah ke bentuk dualnya, ya udah berarti kayak tadi ini. Ya. Ini ada primalnya, selesaikan atau rubahlah ke bentuk dualnya.
Berarti kalau belum kanonik, dikanonikan dulu, baru Anda rubah ke bentuk dualnya. Tapi kalau selesaikan solusi dari primalnya, dari dualnya si primal ini, berarti dari primal ke dual dulu. Kalau disuruh nyari solusinya, berarti Anda selesaikan sampai simplex dual. Kalau primalnya max, berarti dualnya pasti kan min. Kalau primalnya min, berarti dualnya pasti max. Ya, tergantung primalnya dia min atau max. Gitu ya, kasus primal dual ya. Ada pertanyaan sampai sini? Nah, ini contohnya. Ini juga seperti ini bisa. Ada soal cerita, terus selesaikan, formulasikan menggunakan program linier. Berarti ada rubah dulu, dia kasusnya apa, max atau min. Kendalanya seperti apa, lebih besar atau lebih kecil, kan gitu ya. Terus hitung solusi optimalnya kalau sudah dapat PL-nya menggunakan simplex primal dual. Oh, berarti Anda harus selesaikan pakai simplex primal dual. Berarti harus pakai dua-duanya kalau seperti ini. Primalnya dikerjakan, dualnya juga dikerjakan. Jadi nanti tergantung soal ceritanya seperti apa. Bisa ya? Ada pertanyaan enggak? Panjang ya jawabannya. Belum, Bu. Nah, ini nanti saya upload, bisa kalau Anda mau buat latihan, tapi saya nggak kasih tugas. Yang untuk kasus simplex, saya rasa tugasnya sudah 2, sudah cukup ya. Tapi kalau nanti ini mau dikerjakan sebagai latihan, boleh. Siapa tahu nanti Anda keluar di UTS atau di UAS, nggak tahu ya. Yang penting ini sudah saya upload nanti untuk latihan. Nah, jadi sampai sini sudah selesai metode simplex ya, sampai primal dual. Nggak ada pertanyaan dulu? Sebelum saya lanjutkan, masih ada lagi materinya? Nggak ada? Ini pada ini ya, kalau bingung ditanya ya, jangan diam-diam, memang agak metodenya agak panjang-panjang gitu ya. Nanti kalau kelewat sedikit, Anda nggak bisa lanjut. Nah, kalau tidak ada, itu sebenarnya masalah simplex itu untuk menyelesaikan kasus produksi ya, optimalisasi produksi kebanyakan. Kalau di teknik industri, ranahnya ke ranah bagaimana sih mengoptimalkan masalah produksi. Ya tadi metodenya banyak, tinggal nanti Anda pilih sesuai kegunaannya.